Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofiatul Adawiyah dari Prodi Pendidikan Agama Islam Unsur Jepara, semester 3 kelas A1. Di sini saya akan menyampaikan sedikit penjelasan mengenai surat Al-Mujadalah ayat 11, yang dimana surat Al-Mujadalah ayat 11 ini menjelaskan tentang orang-orang yang berilmu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kamu berlapang-lapanglah dalam majlis-majlis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan melapangkan buat kamu. Dan apabila dikatakan kepada kamu berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Adapun asbabun nuzul dari surat Al-Mujadalah ayat 11 ini, itu ada yang mengatakan bahwa surat Al-Mujadalah ini itu turun pada saat hari Jumat. Pada saat itu ketika Rasulullah SAW mengadakan suatu majelis ilmu, dan dalam majelis ilmu dihadiri oleh umat Islam. Dan pada saat berlangsungnya majelis tersebut, para sahabat yang terlibat perang Badar itu datang menghadiri majelis tersebut dengan mengucapkan salam kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah menjawab salam dari para sahabat, dan para sahabat pun juga mengucapkan salam kepada orang-orang yang hadir dalam majelis tersebut. Dan orang-orang yang berada dalam majelis tersebut itu juga menjawab salam dari para sahabat yang datang tersebut. Tapi pada saat itu keadaan tempat majelis tersebut itu sangat sempit, jadi tidak ada kursi yang tersisa untuk para sahabat yang baru datang tadi. Terus Rasulullah itu memerintah kepada orang-orang yang hadir yang berada dalam majelis tersebut itu mempersilahkan tempat duduknya kepada para sahabat tadi, karena para sahabat itu ibaratnya mempunyai jasa yang besar akan agama Islam, itu terlibat dalam perang Badar tadi. Lalu selanjutnya orang-orang yang ada di dalam majelis tersebut itu mempersilahkan tempat duduknya kepada para sahabat tersebut. Peristiwa itulah yang memicu turunnya dari surat Al-Mujadalah ayat 11 tersebut. Lalu apa sih isi kandungan dari surat Al-Mujadalah ayat 11 tersebut? Adapun isi kandungan dari surat Al-Mujadalah ayat 11 itu terdapat 2 poin. Yang pertama yaitu tentang adab menghadiri suatu majelis, dan yang kedua yaitu tentang pentingnya ilmu. Yang pertama tadi yaitu adab menghadiri suatu majelis. Dijelaskan bahwa setiap muslim itu jika hendak menghadiri suatu majelis, maka kita dianjurkan untuk berlapang-lapang dalam suatu majelis. Maksudnya apa? Maksudnya yaitu kita jangan sampai kita sebagai seorang muslim itu mengambil tempat duduk yang tidak perlu, dan kita diperintah untuk mempersilahkan tempat duduk atau memberikan tempat duduk kepada orang lain dalam majelis tersebut. Gitu. Jadi kesimpulannya kita diperintah untuk mempersilahkan atau memberikan tempat duduk kepada orang lain, mementingkan orang lain dalam suatu majelis. Yang kedua,
isi kandungan surat Al-Mujadalah ayat 11 yang kedua itu tentang pentingnya berilmu. Dalam surat Mujadalah ayat 11 ini itu menjelaskan tentang keutamaan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Yaitu berupa apa? Berupa Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dan berilmu, meninggikan derajat seseorang yang beriman dan berilmu. Orang-orang yang berilmu ini disebut dalam surat Al-Mujadalah utul ilma, yang artinya orang-orang yang berilmu. Dan orang-orang yang berilmu ini itu akan dihormati oleh orang. Karena apa? Karena orang yang berilmu itu pasti bisa mengelola sesuatu dengan baik. Dan jika orang-orang yang berilmu ini itu tidak beriman, maka dia akan tersesat. Karena apa? Karena ilmu yang dia punya itu bisa jadi tidak digunakan untuk kepentingan bersama. Adapun juga orang yang beriman tapi tidak didasari dengan berilmu, maka dia juga tersesat. Dia tidak tahu apa-apa, tidak memiliki dasar. Sekian penjelasan singkat mengenai surat Al-Mujadalah ayat 11. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan mohon maaf jika ada suatu kesalahan dalam perkataan maupun perbuatan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.